Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama mengisi waktu kita, membekali diri kita dengan satu hal yang paling istimewa dalam kehidupan umat manusia, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada program acara kita ini, kita akan bersama-sama membekali diri kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu sebagai bukti konkret ketika ilmu itu berhasil kita gapai, berhasil kita pahami dan kemudian kita ajarkan dan kita amalkan, maka itu pertanda Allah Subhanahu wa taala betul-betul cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Khairan di sini dalam bahasa Arab menggunakan kata nakirah, kata yang tidak beralif dan berlam. Kemudian kata ini terletak pada jumlah syartiyah, pada redaksi satu prasyarat. Barang siapa, kata-kata man itu adalah huruf syarat, maka ini memberikan arti yang sangat umum. Kebaikan dunia akhirat, kebahagiaan dalam harta, kebaikan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan segala bentuk kebaikan, Allah akan berikan dia kefakihan dalam agama. Kalau Anda sebagai seorang kepala rumah tangga, Anda menjadi kepala rumah tangga yang baik bila Anda menguasai ilmu agama. Anda menjadi seorang masyarakat, rakyat, Anda akan menjadi rakyat yang baik kalau Anda menguasai ilmu agama. Kalau Anda sebagai seorang pedagang pun demikian, Anda menjadi pedagang yang baik, pedagang yang senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk untuk berhasil menggapai kebaikan dalam perdagangan Anda bila Anda menguasai ilmu. Dan tentu yang dimaksud dengan ilmu dalam hadis ini adalah ilmu agama, karena dengan ilmu agama Anda bisa mendekatkan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala yang dapat menodai jiwa Anda, menjerumuskan Anda dalam kesengsaraan dunia ataupun akhirat. Pada rangkaian silsilah program acara kita ini, saya akan menghadirkan satu tema, yaitu tentang muamalah, seluk-beluk hukum syariat dalam perdagangan. Kenapa demikian? Kenapa tema ini yang menurut saya urgen untuk diketengahkan? Karena siapapun kita, kapanpun kita berada, dimanapun, kita tidak lepas dari praktek-praktek perniagaan. Sebagai konsumen, sebagai pembeli, sebagai penjual, sebagai produsen, ataupun sebagai pengguna. Minimal interaksi di antara kita seringkali diwarnai dengan praktek-praktek perniagaan, baik yang kita sadar ataupun tidak. Barter, jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan lainnya, semua itu adalah bentuk-bentuk dari perniagaan. Namun sayang, tema tentang fikih muamalah perniagaan ini di masyarakat masih asing. Banyak yang belum mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Sehingga walaupun praktek muamalah perniagaan ini kita lakukan setiap hari, setiap saat, berkali-kali dalam intensitas yang sangat tinggi, tetapi penguasaannya masih sangat minim. Sehingga tidak heran bila kita tanpa menyadari telah terjerumus dalam praktek riba. Tanpa kita sadari, kita telah melakukan satu praktek-praktek yang menyimpang dari tuntunan syariat, praktek-praktek yang diharamkan. Dahulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau telah memimpin umat Islam dan wilayah kepemimpinan beliau begitu luas, sampai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Persia, dikuasai oleh Romawi, saat itu telah berada di bawah kekuasaan umat Islam, khilafah Islamnya. Walau demikian, Umar bin Khattab membuat satu regulasi, satu peraturan yang ini diterapkan kepada seluruh masyarakat kala itu. Beliau memberikan instruksi, la yattajiru fi sukina illa man faquha wa illa akala riba. Ya, tidak pantas, tidak boleh bagi siapapun untuk berniaga di pasar kami kecuali bagi orang yang telah menguasai ilmu fikih, telah memahami ilmu agama. Karena kalau tidak, sudah bisa dipastikan dia terjerumus dalam praktek riba. Subhanallah. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memahami pentingnya ilmu, sehingga beliau memberikan satu statement yang begitu indah, andai ini kita terapkan. Satu statement yang begitu inspiratif. Beliau berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm.
siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan sukses di dunia, dia harus menguasai ilmu. Dan siapapun yang ingin menggapai sukses di akhirat, dia juga harus menguasai ilmu. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka sederhananya kita akan bisa berkata, siapapun yang ingin berdagang, siapapun yang ingin membeli, siapapun yang ingin menjual, siapapun yang ingin memproduksi, maka hendaknya dia terlebih dahulu menguasai ilmunya agar tidak memproduksi yang haram, agar tidak membeli yang haram, tidak menjual dengan cara-cara yang haram. Nampaknya pernyataan dari Imam Syafi'i ini kemudian digubah oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan redaksi yang lebih simple dan lebih tegas. Beliau mengatakan dalam salah satu judul kitab beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab penjelasan wajibnya kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata, berstatement, membuat satu pernyataan, dan juga al-amal sebelum kita melakukan satu tindakan, satu aksi. Karenanya saya mengajak Anda sekalian pada kesempatan ini untuk bersama-sama dimulai dari saat ini dan beberapa waktu yang ke depan kita akan bersama-sama mengkaji fikih muamalah. Ini yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.